Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulani Harismatunisa dengan NIM 1119030. Saya kelas HKIA. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peradilan bagi bangsa Arab masa jahiliyah. Sebelum membahas lebih lanjut tentang peradilan di zaman jahiliyah, maka sebelumnya akan dibahas kondisi bangsa Arab karena bangsa jahiliyah itu termasuk dari bagian bangsa Arab. Secara geografis, negara Arab itu digambarkan seperti 4 persegi panjang yang berakhiran di Asia Selatan. Negara Arab dikelilingi berbagai negara. Sebelah utara oleh Syiah, sebelah timur oleh Najd, sebelah barat oleh Yaman, dan sebelah selatan oleh Laut Erik. Karena letak geografisnya sangat strategis, maka kehidupan perekonomian mereka berjalan sangat lancar. Di mana bangsa Arab dikenal sebagai pedagang yang berpengalaman di wilayah sekitarnya, terutama bagi orang Arab dengan hidup di kota. Sedangkan di bagian pertanian, bangsa Arab dikenal dalam pertanian dan peternakan, terutama bagi orang-orang desa. Selain itu, kehidupan mereka sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, karena sebagian besar wilayah Arab itu dikelilingi oleh gurun pasir yang sangat luas. Maka itu sangat mempengaruhi dalam cara hidup dan cara berpikir bagi orang-orang yang tinggal di tempat itu. Hidup mereka itu penuh dengan kekerasan, kezoliman karena ditempat oleh alam yang sangat gersang. Walaupun demikian, dapat digambarkan secara singkat tatanan kehidupan bangsa. Ada pra-Islam itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, menganut paham kesukuan atau qabilah. Yang kedua, memiliki tata sosial politik yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas. Faktor keturunan itu lebih penting daripada kemampuan. Yang ketiga adalah mengenal hierarki sosial yang sangat kuat. Dan yang keempat adalah kedudukan perempuan itu cenderung direndahkan. Namun, kondisi sosial bangsa Arab pada masa itu tidak menyenangkan dan menganut hukum rimba. Kenyamanan hidup itu tidak ada, sehingga sering pula dikatakan masa itu adalah masa kegelapan, di mana kezoliman, perpecahan suku, menindasan dan hidup berpoya-poya dalam gemerlap dunia bagi orang kaya dan hidup menderita bagi orang miskin. Kebodohan dan buta huruf di mana-mana serta segudang permasalahan lainnya. Nah, dan materi yang kedua adalah kekuasaan peradilan pada masa Rasul. Di zaman Rasulullah SAW, masyarakat mencari keadilan dan kebenaran sangat mendambakan adanya lembaga peradilan menurut konsep Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Hadis untuk menyelesaikan segala permasalahan atau sengketa antara umat. Oleh Rasulullah dibentuklah suatu lembaga kekuasaan kehakiman Islam, yaitu kekuasaan Al-Qadha, kekuasaan Al-Hizbah, dan kekuasaan Mazalim. Yang pertama adalah kekuasaan Al-Qadha. Kata Al-Qadha itu secara etimologis berarti menyelesaikan. Pengertian secara etimologis itu seperti tercantum dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Dapat juga bermakna menunaikan, yaitu Quran surat Al-Jum'ah ayat 10. Pengertian lain itu adalah memutuskan hukum atau memberi sesuatu ketetapan. Yang kedua adalah kekuasaan Al-Hizbah. Kekuasaan Al-Hizbah itu lembaga resmi pemerintahan yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah penyelenggaraan ringan atau perkara sumir yang menurut sifatnya itu tidak memerlukan proses
peradilan dalam penyelesaiannya. Yang ketiga adalah kekuasaan al-mazalim. Kata al-mazalim adalah jamak dari kata al-mazalamat. Menurut bahasa berarti nama bagi sesuatu yang diambil oleh orang zalim dari tangan seseorang. Lembaga azalim itu dibentuk oleh pemerintah secara khusus yang diberi wewenang dalam menyelesaikan perkara untuk membela penganiayaan dan kesenangan pihak lain, baik itu pemerintah sebagai penguasa negara terhadap rakyatnya ataupun antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peradilan pada masa Utsman bin Affan. Peradilan pada masa Utsman sama seperti peradilan di masa dua sahabat sesudahnya. Utsman mengutus petugas-petugas sebagai pengambil pajak dan menjaga batas-batas wilayah untuk menyeru Umar ma'ruf nahi munkar dan terhadap masyarakat yang bukan muslim atau ahli zimah, berlaku kasih sayang dan lemah lembut serta berlaku adil terhadap mereka. Utsman itu memberi hukuman cambuk terhadap orang-orang yang biasa minum, yaitu minum arak, dan mengancam seperti orang yang membuat bid'ah dikeluarkan dari kota Madinah. Dengan demikian, keadaan masyarakat selalu dalam kebenaran. Utsman bin Affan tidak mengangkat hakim di Madinah hingga dia meninggal dunia. Salah satu kasus yang langsung diselesaikan Utsman yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada masa Umar telah membangun pemantang untuk menutup aliran air antara tanahnya dan tanah Dalhah bin Abdullah. Lalu keduanya itu mengadu perkara terhadap mengadu tersebut kepada Utsman bin Affan. Maka Utsman pergi bersama kedua belah pihak ke tempat pematang sehingga beliau itu melihatnya. Kemudian beliau berkata, "Saya melihat tidak ada yang berbahaya disebabkan pematangan ini dan dia juga telah ada sejak masa Umar. Sebab jika pematangan ini sebagai kezaliman, niscaya Umar tidak akan membiarkannya." Beliau berkata seperti itu. Tindakan yang dilakukan oleh Utsman ini serupa pada masa kita dengan pembuktian pemateri yang dilakukan oleh hakim dengan melihat langsung tempat kejadian perkara itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sekilas tentang sejarah dari Bani Umayyah. Setelah masa Khalifah al-Rasyidin berakhir, fase selanjutnya itu adalah zaman Tabi'in, yang pemerintahan dipimpin oleh dinasti Umayyah dengan berdirinya Daulah Umayyah. Maka sistem politik dan pemerintahan itu sangat berubah. Pemerintahan tidak lagi dilakukan musyawarah berbagaimana proses khalifah sebelumnya. Pemerintahan dilakukan secara turun-temurun. Seorang khalifah tidak lagi harus sebagai pemimpin agama sebagaimana khalifah sebelumnya. Urusan agama diserahkan kepada ulama dan ulama hanya dilibatkan dalam pemerintahan jika dipandang perlu oleh khalifah. Khalifah pertama dinasti ini ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti ini beribu kota di Damaskus. Dinasti ini berkuasa selama kurang lebih 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Dan 14 khalifah ini hanya 5 orang khalifah yang menduduki jabatan dalam waktu yang cukup panjang dan memberikan pengaruh bagi perkembangan Islam, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Walid,
dan Umar bin Abdul Aziz, dan yang terakhir adalah Hashim bin Abdul Malik. Berikut adalah sejarah Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah lahir setelah masa-masa terakhir keturunan Bani Umayyah. Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan yang ketiga setelah wafat Rasulullah SAW, yaitu setelah masa Khalifah Ar-Rasyidin dan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah mulai berdiri setelah mampu mengalahkan kekhalifahan terakhir dari dinasti Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu al-Abbas As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang lama, yaitu dari tahun 132 Hijriah atau 700 Masehi. Hijriah beneran? Sampai dengan 656 Hijriah sampai atau 1258 Masehi. Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, pola pemerintahan yang ditetapkan berbeda-beda menyesuaikan perubahan sosial, politik, dan kebudayaan. Dan yang terakhir adalah sejarah penulisan Kitab Al-Majalat Al-Ahkam dan Al-Adliyah. Berikut adalah sejarah peradilan pada masa Turki Utsmaniyah. Pada hakim dinasti Utsmaniyah di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid atau pada tahun 1842 sampai 1918 Masehi. Sebelum disusun Kitab Al-Majalah, di dalam memutuskan permasalahan hukum, khususnya hukum muamalah, selain menggunakan hukum barat dan hukum adat, juga banyak menggunakan fikih mazhab Hanafi. Namun karena dalam mazhab Hanafi sendiri itu terdapat banyak perbedaan terhadap dalam satu masalah yang sama. Kondisi seperti demikian ini menyulitkan bagi para hakim dalam mengambil keputusan hukum. Atas dasar inilah kemudian disusun satu kitab fikih yang bernama Majalahal Ahkamal Adliyah, yang dijadikan sebagai konstitusi negara pada kitab tersebut. Kitab tersebut itu dimaksud untuk menghilangkan perbedaan pendapat dalam memutuskan perkara hukum oleh para hakim kerajaan. Sekian penjelasan dari saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.